Shalom Bapak Ibu Saudara, mari pada sore hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami rindu beribadah bersama-sama dengan umat-Mu. Berkati setiap para pelayan-pelayan-Mu yang akan terlibat dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita akan memuji serta menyembah Tuhan. Kita akan katakan kepada Tuhan kita bahwa karyanya terbesar dalam hidup saya dan saudara. Karya Yesus, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita katakan sekali lagi, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku, Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Kau Allah yang heran, puji nama-Mu besar.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, haleluya. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biar kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami dengar, biar firman-Mu akan menjadi suluh bagi kehidupan kami. Berkati Ibu Edi yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang akan diberitakan, dibentangkan, menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jumpa lagi sore hari ini di dalam ibadah Peston, meskipun secara daring. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini mari kita akan belajar dari firman Tuhan, yang sore hari ini terambil dari Markus 8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang resiko komitmen. Jauh sebelum kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada kita akan risiko mengikut Kristus. Di Injil Markus pasal yang ke-8 dan di ayat yang ke-34 tadi, jelas sekali Yesus mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri memiliki makna bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita melupakan dan meninggalkan kepentingan sendiri. Dengan kata lain, kita harus mau mengalahkan ego kita. Seperti ketika Ruth berkomitmen mau mengikuti mertuanya. Padahal mertuanya adalah seorang janda. Dan bahkan sudah tidak ada lagi laki-laki di rumah itu. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala keluarga, yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, dan yang menopang keluarganya. Ruth bisa saja kembali ke bangsanya,
melanjutkan hidupnya, mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Andaikan saja Ruth mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti pernah Bapak Gembala katakan, bahwa Ruth berani mengalahkan egonya. Artinya Ruth mau meninggalkan kepentingannya sendiri. Egois. Orang Jawa biasa ngomong seperti ini. Wong kok senenge menang dewe. Rata-rata setiap orang cenderung menjadi egois karena dipengaruhi banyak faktor. Seperti ketika kita berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan pasangan kita. Dengan kata lain, kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita. Semakin lama usia pernikahan, semakin nampak perbedaan dari pasangan kita. Perbedaan itulah yang memicu perselisihan dalam rumah tangga kita. Akhirnya rumah tangga kita dipenuhi konflik. Hal itu sering terjadi manakala kita merasa diri bahwa kita yang paling benar. Sehingga cenderung tidak mau berpikir logis. Sehingga mengesampingkan rasa simpati, bahkan mengesampingkan rasa empati. Yang ada dalam pikiran seorang yang egois, ya hanya gimana dirinya lah yang paling penting. Tidak peduli perasaan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barangkali perasaan itu yang dulu kita pelihara dalam hidup kita sebelum kita mengikut Kristus. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk mengikut Kristen, untuk mengikut Kristus, Tuhan mau supaya kita mau menyangkal diri. Artinya kita harus melupakan dan meninggalkan kepentingan diri kita sendiri. Meskipun harus mengorbankan kebahagiaan dan perasaan kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tadi poin yang pertama. Kita lanjut di poin yang kedua. Apa kata Tuhan di poin yang kedua? Tuhan katakan bahwa kita harus memikul salib. Resiko berkomitmen mengikut Kristus adalah memikul salib. Artinya siap menghadapi salib kehidupan. Siap menghadapi segala situasi yang terjadi karena iman kepada Yesus Kristus. Salib melambangkan beban berat yang harus dipikul oleh pengikut Kristus. Kita bisa saja menderita, kita bisa saja dihina, bahkan kita juga bisa saja dicemooh. Tapi apakah kita lantas mundur, terus tinggalkan iman kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-35, Tuhan ingin menjelaskan kepada kita sore hari ini bahwa ada dua tipe manusia menurut Yesus. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tipe yang pertama adalah tipe yang takut menderita demi Yesus. Tipe ini adalah tipe orang yang mencari aman untuk dirinya sendiri. Artinya,
Tipe seperti ini adalah tipe orang yang tidak mau ambil resiko demi Yesus. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe orang yang berani menderita, bahkan berani mempertaruhkan nyawanya demi Kristus. Tipe ini berbicara tentang tipe orang yang berani berkorban demi Yesus. Entah itu berkorban dalam hal finansial, entah itu berkorban dalam hal waktu, dalam hal tenaga, dalam hal pikiran, bahkan berkorban perasaan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, arti kata komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu, kita dituntut tanggung jawabnya ketika janji itu terucap dari mulut kita. Yang menjadi pertanyaan sore hari ini adalah, kita masuk tipe yang mana? Apakah kita termasuk tipe orang yang hanya mencari aman sendiri? Ataukah kita termasuk tipe orang yang mau dan berani berkorban demi iman kita kepada Yesus Kristus? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Yang jelas, kita mau menjadi orang yang kalah ataukah sebaliknya? Apakah kita mau menjadi pemenang? Dalam ayat yang ke-36 dikatakan dalam firman Tuhan itu, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita bisa saja memperoleh dunia ini dengan cara kita, tetapi resikonya kita akan kehilangan nyawa kita. Sekarang tinggal kita yang putuskan, bertanggung jawab atas komitmen kita dengan segala resikonya yang memang sangat-sangat berat, ataukah kita meraih dunia yang justru akan membinasakan kita? Maukah kita menjadi angkatan-angkatan yang setia menjaga komitmen kita? Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari ini juga kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, haleluya. Syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.